Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kita semua yang siap diberkati dan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Dan saudara, saya bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah di akhir bulan yang ke-11. Sebentar lagi kita masuk bulan Natal, di mana begitu banyak kesibukan yang akan kita lalui di sepanjang bulan Desember nanti. Tapi biarlah kita tidak sibuk dengan perkara-perkara yang bukan menjadi prioritas kita. Kita tetap fokus dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau saudara lihat di depan ada pohon Natal, sudah memang lebih cepat dibuat oleh anak-anak para pemuda-pemuda kita. Beri tepuk tangan dong. Mereka dengan sigap mempersiapkan juga. Di depan ada panggung juga sudah direnovasi, ya, lebih baik, lebih indah kelihatannya. Nanti akan ada hal-hal yang lain yang perlu kita tambahkan. Kita percaya bahwa ini semua kerjaan orang di rumah Tuhan sendiri, jemaat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ada orang-orang yang skillful. Lihat orang kiri kananmu, aku tahu kau punya keahlian. Tujuannya untuk memberkati umat Tuhan, untuk memberkati komunitas, untuk memberkati. Sebagaimana visi gereja kita adalah kita mengubah komunitas kita bagi Allah. Amin. Ada amin saudaraku. Saya juga melihat ada orang yang baru datang lagi, jemaat yang sudah begitu lama tidak sama-sama kita, tapi datang lagi di kota ini. Boleh angkat tangan? Ada Selo di sini. Selo ini saya kenal sejak dia lahir, ya, merantau sudah di Lampung, sekarang ada di sini. Itu kokonya yang tadi main drum, Axel, ya, dua kakak beradik yang luar biasa, dua-duanya mengasihi Tuhan, dua-duanya melayani di gereja di mana mereka ditempatkan. Saya percaya bahwa apapun tantangan hidup kita tidak menghentikan kita berlari kepada tujuan Tuhan. Amin. Apapun tantangan hidup kita harus terus fokus sama panggilan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pagi hari ini saya akan terus mendorong kita semua, bukan hanya untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan di dalam keseharian kita, baik itu pekerjaan, bisnis, ya, baik itu rumah tangga kita, kehidupan kita sehari-hari, pelayanan kita. Tapi kita harus tahu pekerjaan kita setiap hari harusnya kita terus berlari kepada tujuan Tuhan. Amin. Kekayaan, kejayaan, kebesaran, apapun yang bisa kita achieve dalam kehidupan kita, dengan kemampuan kita, pengalaman kita, pendidikan kita, itu tidak sebanding dengan tujuan akhir kita bersama dengan Tuhan. Amin. Rasul Paulus mengatakan dia mengejar panggilan ilahi itu. Dia tidak peduli dengan kejayaan dunia, dia tidak peduli dengan nama besar di dalam pelayanan. Yang dia kejar adalah panggilan ilahi, panggilan yang dari Tuhan. Ya, kalau saudara baca surat-surat Rasul Paulus, itu banyak sekali pernyataan Rasul Paulus berkenaan tentang bagaimana kita ini di dalam pertandingan, perlombaan iman. Amin. Dan kita jangan berhenti dengan kejayaan, dengan keberhasilan, karena kita tahu keberhasilan, kejayaan itu semua di dunia ini cuma sementara. Ada amin saudara. Kita harus mengejar yang kekal. Ya, semua akan kita tinggalkan yang di dunia ini, nggak ada artinya. Kita kejar yang kekal. Dan Bapak Ibu, saya hari ini akan menyampaikan satu firman Tuhan. Saya beri judul teruslah berlari pada tujuan Tuhan.
Dan itu terambil dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan dengan cepat. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Lanjut 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, aku percaya firman-Mu ini dimaksudkan Tuhan untuk kami hari ini, merenungkan bagaimana kami seharusnya terus berjalan, terus berlari di dalam pertandingan iman kami. Dan tidak seorang pun Tuhan kami mau berhenti di tengah jalan ataupun undur. Tapi biarkanlah kami Tuhan dengan sekuat tenaga berlari terus kepada panggilan yang indah, panggilan yang mulia, panggilan yang kekal, yang daripada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami boleh mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya percaya pertandingan atau perlombaan iman kita itu pertandingan yang penting. Dan mungkin yang paling penting dalam hidup kita. Ya. Dan itu harus kita kerjakan setiap hari. Ya. Ada satu kisah. Siapa yang tahu kisah orang ini? Ada yang tahu kisah orang ini? Siapa orang ini? Ada yang tahu? Ini satu kisah di Olimpiade Barcelona tahun 92. Ini kisah tentang seorang ayah yang menyaksikan anaknya sedang bertanding di semifinal lari 400 meter. Nama anaknya itu Derek Redmond. Mereka berasal dari Great Britain, dari Inggris. Dan saudara tahu, sebenarnya Derek Redmond mencatat rekor dalam kecepatan lari 400 meter itu yang terbaik pada saat itu. Nanti saudara lihat sendiri di YouTube ada dia lagi berlari. Dan tiba-tiba di tengah pertandingan itu, tiba-tiba dia ngalamin cedera otot. Dan dia begitu kesakitan. Dia mencoba untuk meneruskan pertandingan itu dan begitu sakit. Karena urat pahanya itu cedera, robek. Dan saudara tahu, dari kerumunan penonton, papanya lari ke tengah lapangan. Dihalangin sama panitia, dihalangin sama itu. Dia bilang, I am his father. Dan akhirnya dibiarkan, dia rangkul anaknya, dia pegang. Nah, dia bilang gini sama Derek, nah, kau nggak perlu teruskan pertandingan ini. Tapi Derek Redmond bilang gini, Papa, sambil menahan sakit dia bilang, Papa, ini penting bagiku. Aku mau teruskan, aku mau selesaikan pertandingan ini. Lalu Jim Redmond, papanya bilang sama anaknya, baiklah,
kalau itu memang maumu, mari kita selesaikan sama-sama. Dan saudara tahu, ini papanya rangkul anak ini. Dia rangkul sampai ke garis finish. Orang mungkin lupa siapa juaranya, tapi kisah bapak dan anak ini, Jim dan Derek Redmond, dikenang oleh orang yang menyaksikan Olimpiade Barcelona 92, di mana banyak sekali terjadi skandal pada saat itu, doping lah segala macam, baik di atletik, baik di basket, baik dimanapun. Tapi ada satu kisah yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang yang menyaksikan, bahkan orang-orang yang tahu tentang kisah ini, bahwa ada seseorang, walaupun dia tidak menang, dia gagal, tapi kisah orang ini memiliki pesan moral yang begitu dalam, memiliki pesan yang jauh lebih besar dari hanya sekedar kemenangan. Dan saya percaya dalam pertandingan tersebut, pesan yang paling penting adalah kalau kita sudah dalam pertandingan, kita harus menyelesaikan sampai garis akhir. Bukan soal kemenangan, tapi soal bertekun sampai garis akhir. Nilai itu jauh lebih besar daripada sekedar berkemenangan di dunia ini. Amin. Ada amin, saudaraku. Dan saya percaya begitu juga dengan iman kita. Sebagai orang percaya, kita semua yang ditebus oleh Tuhan. Tadi kan kita kan sudah nyanyi kan? Kita semua yang ditebus. Amin. Kita semua yang ditebus oleh darah Yesus adalah orang-orang yang sudah masuk di dalam pertandingan iman. Suka tidak suka, kita masuk di dalam perlombaan iman kita sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya percaya kisah ini juga menggambarkan bagaimana kita sebagai orang percaya, waktu kita dalam pertandingan iman kita, sering kita mengalami yang namanya keadaan gagal. Halo? Ada amin, saudaraku? Lutut yang lemah, tangan yang terjatuh, kaki yang terpelecok. Dengan kata lain, ada banyak rintangan yang bisa membuat kita mungkin berkata, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Atau ada orang mungkin sudah berkata, saya mungkin tidak cocok dengan pertandingan iman ini. Mungkin kekristenan bukanlah keyakinan yang harus saya pegang sampai akhir hidup saya. Tetapi sebagaimana firman Tuhan yang barusan kita baca, ya, mengajarkan kita untuk terus ada di dalam kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kita. Dan bukan hanya memerdekakan kita, tapi memampukan kita untuk bertanding sampai selesai. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penulis kitab Ibrani memberikan dorongan kepada jemaat pada saat itu, bahkan sampai saat ini. Karena pada saat itu jemaat mula-mula, karena iman mereka mengalami kesulitan, mereka dimiskinkan, mereka dianiaya, mereka dipermalukan di depan umum.
karena iman yang mereka miliki. Dan penulis kitab Ibrani berusaha memberikan teladan dari orang-orang di dalam perjanjian lama yang karena iman tetap setia, dan akhirnya menuntun mereka untuk terus bertekun sampai bertemu dengan Kristus. Ada amin? Saya percaya Kristuslah yang memulai dan akan menyelesaikan serta menyempurnakan setiap pekerjaan yang baik yang Dia sudah taruh dalam kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita. Kristus yang adalah sumber pengharapan dan kemuliaan bagi kita. Ada amin? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-12 tadi, ya, itu sebenarnya metafora. Ya, ayat 12 itu metafora. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Sebenarnya itu metafora. Pada saat itu, para penulis-penulis pada saat itu biasa pakai metafora seperti ini. Tapi ini juga diambil dari kitab di Perjanjian Lama di Yesaya. Dikatakan kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Karena pada masa itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Dan mereka rindu sekali untuk kembali ke Yerusalem, rindu sekali kembali ke tanah airnya. Dan pada masa mereka baru mau pulang itu, Nabi Yesaya mengatakan, kuatkan tangan yang lemah dan lesu, teguhkanlah lutut yang goyah, supaya mereka tidak berhenti tengah jalan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita harus percaya, kalaupun dalam perjalanan iman kita jatuh, kita gagal, kita tergeletak dan hampir tak berdaya. Tapi kalau kita ingat pulang, kalau kita ingat kembali ke jalan Tuhan, firman ini berlaku untuk kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga kita yang terpincang terpelecok menjadi sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah berdiri di dalam Tuhan terlepas keadaan sulit sebagaimanapun kita. Ya. Mengalami tantangan, persekusi ataupun penganiayaan sekalipun, ingat, pertandingan iman kita mungkin melelahkan, bahkan mematikan. Ingat, pertandingan iman kita bukan hanya melelahkan, bahkan bisa mematikan bagi kita. Ya. Tetapi saya percaya kita yang berlari kepada tujuan Allah, tidak ada yang sia-sia. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, melalui ayat firman ini sebenarnya penulis Ibrani itu sedang menyatakan satu desakan kepada kita semua untuk meluruskan jalan kita, untuk membersihkan jalan kita. Amin. Karena pertandingan iman kita itu, perlombaan iman kita itu seperti ibarat lari halang rintang, cross country. Bukan di trek yang datar, bukan di stadion. Tapi pertandingan iman di sini itu digambarkan seperti waktu kita lari cross country, lari halang rintang, lari di tempat yang tidak rata. Tempat yang dimana kemungkinan kita bisa jatuh, kemungkinan kita bisa terperosok, kita bisa tersandung oleh banyak hal. Ya. Dan ini pertandingan iman yang jaraknya jauh,
bukan jarak pendek. Lintasannya tidak rata, naik turun, bahkan rentan untuk mencederai kita, rentan untuk melemahkan semangat kita, rentan untuk kita ketika kita terpelecok meneruskan pertandingan itu. Saya ingat berapa tahun yang lalu itu ya, sekitar 2008 ya, kita ada retreat sama-sama City Blessing seluruh Indonesia waktu itu di puncak. Jadi panitia ngadakan lari halang lintang mengelilingi kebun teh itu, bukit itu. Itu lumayan itu sekitar 5 kilo ada itu. Tapi jalannya berbukit kan, namanya kebun teh, berbukit-bukit ya. Jadi yang ikut tuh nggak begitu banyak, yang ikut paling sekitar 15-20 orang. Dan kita cuma ngutus 2 anak. Namun 2 anak ini anak-anak Papua, saudara. Saya ingat sekali 2006 itu ada anak-anak Papua 9 orang di jemaat ini. Kita cuma ngutus 2, yang paling kecil-kecil lagi. Dan di Jakarta, jemaat Jakarta juga ada anak-anak Papua, tapi dari Jayapura kebanyakan, Sentani. Nah, mereka anak-anak kota. Kalau anak-anak kita ini anak-anak gunung, saudara. Anak kepala suku lagi. Yang biasa kejar kanguru, kejar babi, saudara. Jadi yang lain itu pakai sepatu bagus-bagus, Nike, Adidas. Mereka kaki ayam. Kaki ayam loh. Nggak pakai apa-apa. Only bicycle. Itu bahasa Inggris kerennya itu, bicycle. Dan saudara tahu, mereka berdua ini duluan sampai itu nggak ada yang mau duluan menang. Kau saja, duluan kau saja. Mereka saling tunggu-tungguan. Kalau gitu kita tunggu dulu teman-teman. Itu ada sekitar 5 menit mereka tunggu. Itu yang lain baru nyampe 5 menit kemudian. Itu sampai pastor senior kita bilang, itu anak-anak dikasih makan apa sama kamu? Kapal selam. Sejak di Palembang ganti sagunya kapal selam. Pakai sagu juga kan? Saudara tahu, waktu kita lihat treknya, waduh itu parah. Itu ada akar-akar pohon, ada segala macam. Mereka kaki ayam. Itu yang pakai sepatu bagus pun larinya pasti hati-hati mereka. Ada yang terjatuh, ada yang luka dengkulnya. Saudara tahu, saya belajar sesuatu dari mereka. Mereka berlari karena mereka menikmati lari itu. Mereka nikmati pertandingan itu. Bahkan ketika mereka sudah kelihatan duluan mau sampai garis finish, mereka nggak mau saling siapa yang menang duluan, itu nggak penting bagi mereka. Bahkan mereka tunggu teman-teman yang lain yang datang kemudian, baru mereka lari. Itu menandakan satu hal, bahwa ketika kita dalam pertandingan iman, yang perlu kita jaga adalah hati kita bersukacita di dalam Tuhan. Jangan dengan keluh kesah, jangan dengan marah, jangan dengan kecewa. Hati kita harus kita jaga. Mereka orang-orang sederhana tapi mengerti hal-hal yang mereka bisa nikmati. Kadang kita sudah tinggal di kota dengan banyak fasilitas, dengan banyak hal-hal yang baik, yang luar biasa, tapi kita sendiri gak bisa nikmati. Tapi mereka orang-orang sederhana yang tinggal di gunung, gak punya apa-apa. Ketika mereka ada di alam, mereka tahu hal yang paling indah untuk mereka nikmati adalah semua yang diciptakan Tuhan. Mereka bahkan bilang sama saya, "Pastor, bagus ya, tempatnya ada kebun teh dingin, indah sekali tempat ini."
Mereka suka sekali. Kadang kita lupa untuk mengucap syukur di dalam perjalanan iman kita. Kita melihat banyak hal yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi justru kita hanya fokus dengan perkara, masalah, tantangan, orang-orang yang menjengkelkan kita. Dan akhirnya kita dalam pertandingan iman kita seringkali berhenti terlalu lama di dalam perkara itu. Halo, saudara, mari kita jalani hidup ini sebagai pertandingan. Jangan sampai ada hal-hal yang melemahkan semangat kita untuk menyelesaikan perlombaan kita. Desakan untuk meluruskan jalan bagi kakimu, karena jalan yang kita tempah itu adalah panggilan Tuhan. Saudara harus tahu pertandingan iman itu adalah panggilan Tuhan untuk kita. Ini adalah jalan moral kita. Kalau nonton film-film ninja dibilang ini jalan ninjaku katanya. Tapi di dalam kekristenan inilah jalan moralku bersama dengan Tuhan. Dan bila kita abaikan jalan iman kita di dalam pertandingan, banyak hal dalam hidup kita tidak akan sembuh. Bahkan kita akan dilumpuhkan oleh dosa dan akhirnya kita meninggalkan panggilan Tuhan. Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini penting. Tadi nasihatnya kan jelas kan? Ya kan? Berdamailah dengan semua orang. Betul tidak? Jangan kita jadi orang yang seperti Esau. Nanti kita akan bahas poin-poin itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan izinkan ya hal-hal yang dalam pertandingan iman kita, keadaan yang kemudian membuat kita luka, membuat kita kepahitan, membuat kita jatuh dalam dosa, akhirnya menyatakan, kita membuat pernyataan, mungkin Yesus bukanlah pilihan yang tepat. Hati-hati, karena luka, karena kepahitan, karena kekecewaan, karena banyak hal yang membuat mereka tertekan di dalam kekristenannya. Ujungnya mereka bilang, mungkin Yesus bukanlah jalan, bukanlah pilihan yang tepat bagi keimanan saya. Dan makanya banyak orang gampang sekali melepaskan imannya, gampang sekali menjual kebenaran itu. Halo, karena nggak kuat dengan tantangan-tantangan hidup. Banyak, itu terjadi di mana-mana. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Paulus di dalam banyak suratnya seringkali menyatakan apa di akhir hidupnya, tentang apa yang di akhir hidupnya. Dia katakan di dalam perjuangan, di dalam iman dan pelayanannya, dia tidak mendapatkan apa yang seperti yang dia harapkan. Halo, ya, dia tidak mendapatkan apa yang dia dambakan, ya. Dia kan rindunya mengalami kebebasan untuk menyampaikan Injil. Tapi ternyata dia dituduh, difitnah, dipenjarakan. Dan dia harus mati di dalam panggilan itu. Dengan cara yang paling mengenaskan, dipenggal. Dan Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus di dalam panggilannya? Saya mau kasih tahu. Panggilan kita adalah panggilan yang kudus. Kenapa saya bilang panggilan kita adalah panggilan yang kudus? Karena Tuhan tebus kita dengan darahnya. Dia tebus kita, Dia benarkan kita, Dia pulihkan kita, Dia jadikan kita muridnya, Dia jadikan kita terangnya, Dia jadikan kita garamnya, Dia jadikan kita berkat untuk banyak orang. Bukankah itu panggilan yang kudus? Dan bukan hanya sampai di situ. Rasul Paulus mengingatkan kita, itu bukan hanya panggilan yang kudus saja, tapi perlombaan kita itu adalah perlombaan yang baik. Coba lihat 2 Timotius 4 ayat 7.
perlombaan yang baik. Dia bilang di dalam penjara dia tulis, dia bahkan nasihati murid yang paling dia sayangi, anak yang dianggap anak dalam imannya, yaitu Timotius. Dibilang, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan iman kita adalah pertandingan yang baik. Apapun tantangannya di situ, itu pertandingan yang baik, yang layak untuk kita perjuangkan, yang layak untuk kita letakkan semua kemegahan hidup kita, bahkan nyawa kita layak. Dibilang itu pertandingan yang baik. Kita harus memelihara iman sampai kepada garis akhir. Betul tidak? Betul nggak? Betul nggak itu ditulis seperti itu? Coba dibaca dong. Ada orang yang sudah ketemu? Baca, coba. 2 Timotius 4:7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Apakah dia menerima apa yang diharapkan? Tidak. Apa yang dia dambakan, kebebasan itu? Tidak. Tapi dia katakan itu pertandingan yang baik. Dan dia memelihara iman sampai dia mati. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya kalau tadi dibilang kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, dibenarkan, betul? Dijadikan muridnya, jadikan berkat, terang, garam. Amin. Dan kita dalam pertandingan yang baik. Ukuran keberhasilannya apa? Apa Rasul Paulus bangga dengan banyak jiwa yang dia menangkan? Apa dia bangga dengan banyak jemaat yang dia bangun? Apa dia bangga dengan gedung-gedung yang dia bangun? Tidak. Kebanggaannya itu, pencapaiannya itu adalah kesetiaan sampai akhir. Bilang sama sebelahmu, keberhasilanmu dinilai adalah kesetiaan sampai akhir. Amin. Makanya Amsal 20 ayat 6 katakan apa? Banyak orang yang mengatakan dirinya baik hati, tapi siapakah yang mendapati orang yang setia? Ukurannya bukan besarnya jemaat ini. Ya itu baik kalau jemaat ini jadi besar. Ya itu baik kita bisa bangun gedung gereja. Ya baik kita bisa punya banyak pelayanan. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya setia sampai akhir? Itu ukurannya. Banyak orang yang pelayanannya kelihatannya wah, kelihatannya hebat, kelihatannya heboh. Tapi ternyata pada akhirnya dia nggak setia sama Tuhan. Dia tinggalkan panggilannya. Dia keluar dari pertandingan iman itu. Bahkan jatuh dalam perkara-perkara yang sangat menyesakkan. Jatuh ke dalam perkara dosa yang tersembunyi. Jatuh di dalam banyak perkara-perkara yang mencemarkan kekristenan. Halo? Coba lihat orang-orang di sekitarmu, di sebelahmu terutama. Pertandingan imanmu ukurannya adalah kesetiaan. Kesetiaan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana kita menyelesaikan pertandingan iman kita? Ada beberapa nasihat yang diberikan di Ibrani 12, ya. Ayat 12 sampai 17 itu. Yang pertama, coba slide-nya yang pertama. Yang pertama, kita harus mengejar kedamaian dan kekudusan sebagai gaya hidup. Ayat ini berbunyi, kejarlah, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Saya tanya nih ya. Kita punya 100 atau 1000 teman.
Kita nggak ada masalah dengan 99 atau 999 orang. Tapi kita ada masalah dengan satu orang yang kita nggak mau damai. Apa yang terjadi? Apa kata firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Melanggar kekudusan bukan hanya soal berzinah, pikiran cemar cabul. Tapi waktu kita gak berdamai dengan orang, waktu kita marah, waktu kita melakukan kekerasan, waktu kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita mencemari, kita melanggar kekudusan Tuhan. Halo? Ingat gak? Musa, dia kesel sama bangsa Israel. Dia gebuk bangsa Israel. Waktu mereka minta air, dia gebuk apa? Tapi firman Tuhan katakan apa? Kau melanggar kekudusanku. Apalagi itu disimpan. Jadi marah, jadi dendam, tidak berdamai, ngeri. Makanya Alkitab jelas sekali katakan sebelum matahari terbenam, berdamailah. Saling mengampunilah kamu satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berdamai dengan semua orang dan menjaga standar moral di dalam kekudusan, itu berbicara kita harus selalu siap memberikan pengampunan. Apa standar kasih? Waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengampuni. Waktu kamu gak bisa ngampuni, apa yang kau yakini itu kemunafikan, kebohongan belaka itu. Mengampuni. Apa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib ketika dia dibunuh, disesah, ditombak? Terakhir tetap saja dia mengatakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu besar kasih Yesus kepada kita sebagai umatnya. Bahkan bagi orang yang membunuhnya pun, tanda kasihnya adalah pernyataan pengampunan. Amin. Ada amin, saudaraku? Ini gak main-main. Ini gak main-main, saudaraku. Ya. Bagaimana mungkin kita kalau sama orang saudara seiman kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita, kita gak saling mengampuni. Bagaimana mungkin kita mau praktek dengan perkara yang lebih sulit, yaitu mengampuni musuh-musuh kita? Bagaimana mungkin? Kau mau praktek pakai apa? Wong yang jelas-jelas ketemu engkau tiap hari pun masih ada dendam, masih ada kemarahan, masih ada kejengkelan. Coba bilang sama sebelahmu, kau masih jengkel gak sama aku? Selesain. Jangan langgar kekudusan Tuhan. Halo? Bagaimana kita mau pikiran yang baik kalau kita masih jengkel sama orang? Ya. Makanya ini penting. Waktu kita berdamai dengan semua orang, kita memiliki standar moral di dalam kekudusan seturut dengan firman Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan apa? Ayat 15-nya katakan apa? Ayat 15-nya bunyinya apa? Yang kedua, lanjut. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang menyemarkan banyak orang. Kalau kita sudah bisa melakukan yang tadi, berdamai dengan semua orang, kita akan masuk ke dalam apa? Ke dalam persekutuan yang lebih besar, dalam komunitas yang lebih besar. Baik itu di gereja Tuhan, baik itu kepada tubuh Kristus secara korporat di kota, baik itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa, saudaraku? Kalau kita nggak ngampuni,
kita akan gampang sekali sakit hati, dan sakit hati itu menimbulkan akar pahit. Halo? Akar pahit. Saya mau kasih tahu, ya. Akar pahit itu nggak bisa dihentikan oleh kekuatan kita sendiri. Kita butuh orang lain yang mengcover kita. Kita butuh nasihat orang lain. Kita butuh orang lain untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak benar itu dalam hidup kita, menegur kita. Ya. Karena pertandingan iman kita bukan kita sendirian. Kita nggak berlomba sendirian. Tanpa dukungan komunitas rohani kita, tanpa gereja, tanpa komunitas sel kita, percayalah, kau akan kesulitan untuk dalam pertandingan imanmu. Berusahalah mendekat kepada kasih karunia Allah. Peliharalah sikap rendah hati, saling terima, kesediaan untuk mengampuni, menerima perbedaan pendapat saudara seiman kita, ya, menjaga satu sama lain, membangun kesatuan iman. Tadi kan saya sudah bilang, dalam pertandingan iman kita kan pertandingannya cross country. Kita bisa terpelencok nggak? Bisa terluka nggak? Bisa gagal nggak di tengah jalan? Nah, orang-orang yang seperti itu jangan disingkirkan, jangan dibuang. Kasihi mereka. Ampuni mereka kalau mereka melukai kita. Karena apa, saudaraku? Karena kalau nggak kita lakukan itu, kalau akar pahit sudah mendarah daging, itu akan mencemarkan banyak orang. Itu akan mendatangkan rusuh. Itu akan mendatangkan perpecahan. Itu akan mendatangkan apa? Saling mencurigai satu dengan yang lain. Ini wong ini ngapo datang ke rumahku? Tidak pernah-pernahnya datang ke rumahku. Pasti nak minjem duit dia nih. Wah, itu rusuh itu. Itu pahit itu pasti hidupnya. Kita nggak boleh seperti itu. Siapapun saudara kita datang, apapun motivasinya, kita harus menerima dengan hati yang mengasihi. Kita harus saling jaga satu dengan lain. Ingat tadi Jim Redman, dia rangkul anaknya. Dia bawa, dia walaupun tertati-tati dia bawa sampai garis finish. Saudara, percayalah, komunitasmu, orang-orang di sekitarmu, ketika mereka ngalamin hati Bapa, mereka akan bersikap seperti Bapa untuk menolong kita, membawa kita kepada garis akhir. Amin. Ada amin, saudaraku. Dan yang terakhir, menghiraukan peringatan ya. Kalau kita diingatkan, kalau kita dinasehati itu, ayo perhatikan. Pertandingan iman kita tuh banyak tantangannya. Perhatikan rambu-rambunya, perhatikan tanda-tandanya. Kalau ada yang negur kita, perhatikan. Ya, ini berbicara contoh. Ya, Ibrani 12 ayat 16-17 ini contoh. Dikatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Oh, contohnya kok Esau ya? Dibilang Esau itu menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya. Saudara tahu nggak? Esau ini diangkat sebagai peringatan oleh penulis Ibrani karena apa? Supaya mengingatkan kita, ketidaksetiaan itu berbahaya. Memuaskan keinginan daging dan menjual panggilan kita untuk memuaskan keinginan daging kita itu berbahaya. Esau menjual hak kesulungannya dengan apa? Sepiring kacang merah. Bukan sepiring mawar merah. Itu lagu dangdut, saudaraku. Oh, sekuntum ya. Banyak sister-sister orang percaya jatuh gara-gara sekuntum mawar merah.
yang dilakukan pria-pria yang tidak percaya kepada Tuhan. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu, lihat, Esau karena keinginan dagingnya, dia membesarkan egonya dan mengorbankan generasi berikutnya. Hak kesulungan itu, panggilan sorgawi itu, panggilan dari sorga itu seharusnya menjadi berkat bagi keturunan berikutnya. Amsal 20 tadi ayat 6 ya, kesetiaan ya. Amsal 20 ayat 7-nya dikatakan gini, orang yang benar dan bersih kelakuannya, beruntunglah keturunannya. Beruntung keturunanmu kalau kau hidup bersih, hidup benar. Bukan hanya wajahmu bersih, bajumu bersih, penampilanmu bersih, tapi hidupmu jauh lebih penting. Esau mencemarkan panggilannya, mencemarkan hak kesulungannya, bahkan dia jual hak kesulungannya hanya untuk nafsunya. Jangan jual, saudara. Sebenarnya Yakub sama jeleknya enggak? Yakub itu artinya apa? Penipu. Dia tipu bapaknya, betul enggak? Dia tipu kakaknya. Esau cuma sampai dinyesal. Kan dibilang dia menangis kan? Ia ditolak dan tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Itu berbicara apa? Dia hanya sampai di menyesal. Dia tidak bertobat. Yakub bertobat waktu dia ditegur. Esau cuma regret, menyesal. Yakub repent. Yudas menyesal. Petrus bertobat. Yang negur Petrus mah cuman seekor ayam. Bilang sama sebelahmu, kau sering gak dinasehatin oleh orang? Tegas-tegas bilang orang. Mau sampai ayam yang negur engkau. Halo? Masih orang ya? Belum Tuhan pakai yang lain ya? Yunus mulut besar, ikan mulut besar. Jangan salah guru sekolah minggu, ikan paus jangan. Ikan mulut besar. Karena dia pacak negok Yunus. Mulutnya besar, kalau besar aja badannya, mulutnya kecil. Ada loh ikan yang badannya besar, mulutnya kecil. Kalau saya mau bilang itu ikan mulut besar, bukan hanya badannya besar, mulutnya juga besar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya kalau Yakub bertobat, Petrus bertobat, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka dipakai kembali oleh Tuhan. Walaupun tadinya sudah mau lari. Betul nggak? Yakub kan lari gara-gara nipu kakaknya, betul nggak? Betul nggak? Dan ujungnya apa? Ketika dia lari, ketika dia nggak berdamai dengan kakaknya, ditipu orang dia. Siapa yang nipu dia? Ndak lemak nian, yang nipunya mertua rewe. Tapi untunglah dia sadar, dia berdamai dengan Esau, dia bawa persembahan, dia berdamai. Petrus ketika dia lihat Yesus, dia bersegera untuk lari.
and I will run to you. Pada firman-Mu. Bukankah Yesus adalah firman yang hidup? Bukan kenal, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus ku kan bertobat sampai ku pandang wajah-Mu dan ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Pagi hari ini saya tutup di sini. Kalau ada perkara-perkara dalam hidupmu yang membuat engkau mengatakan, Tuhan, aku sudah gak kuat. Mungkin keyakinanku akan Engkau sudah tinggal sedikit lagi, Tuhan, aku gak mau lagi ikut Engkau. Atau saudara sudah mau mulai meragukan, apakah benar ini jalan imanku? Pagi hari ini, kalau kau masih ada ganjalan dengan orang, kekesalan dengan orang, masih menyimpan hal-hal yang gak bisa membuat hatimu damai sama orang, selesaikan. Berdamailah. Kembalilah ke dalam pertandingan imanmu bersama dengan Tuhan. Jangan cuma menyesal nanti pada akhirnya. Ingat, Esau menyesal dan mencucurkan air mata, tapi dia tidak dapat kesempatan lagi. Pagi hari ini, Rasul Paulus pernah mengatakan beberapa dalam suratnya, kalau kau tahu hari ini kau mendengar suara Tuhan, kau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan cuma menyesal, bertobatlah. Ingat, hidup ini seharusnya no regret. Tak ada penyesalan. Tapi kalau kita tahu kita salah, kita tahu kita nggak benar, kita tahu kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan, bertobatlah. Bertobat.